Bukan karena dia nggak peka, bukan karena dia nggak ngerti. Dia tahu kok, dia sadar, dia nangkap semua tanda-tandanya. Dia cuma nggak suka, dan kadang itu lebih menyakitkan daripada dianggap nggak sadar apa-apa. Soalnya selama ini kita sering bohong ke diri sendiri. Kita bilang, mungkin dia belum paham. Mungkin dia tipe yang cuek. Mungkin dia nggak bisa nunjukin perasaan. Padahal kalau mau jujur, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah perasaan kita lebih besar daripada perasaan dia. Dan itu bikin kita mulai mencari-cari alasan biar tetap bisa bertahan. Kita menunggu pesan yang jarang datang, lalu bilang ke diri sendiri, "Gak apa-apa, dia sibuk." Kita menunggu respon yang datar, lalu bilang, "Memang dia orangnya begitu." Kita menunggu kepastian yang gak pernah muncul, lalu meyakinkan diri. Nanti juga jelas sendiri. Padahal, kalau seseorang suka, biasanya gak serumit itu. Orang yang suka akan kelihatan, bukan dari kata-kata manis, tapi dari usaha kecil yang konsisten. Dari cara dia meluangkan waktu, dari caranya hadir tanpa diminta, dari caranya gak bikin kamu terus nebak-nebak. Tapi waktu kita sudah terlanjur berharap, logika jadi pelan-pelan kita dorong ke belakang. Kita lebih memilih berpegang pada kemungkinan kecil daripada menerima kenyataan yang jelas. Karena menerima kenyataan itu sakit. Sakit mengakui bahwa yang selama ini kita tunggu ternyata gak pernah berniat datang. Sakit menyadari bahwa semua usaha kita tidak berbanding lurus dengan respon dia. Dan yang paling berat, sakit menerima bahwa rasa kita tidak dibalas dengan kadar yang sama. Jadi kita mulai bertanya-tanya ke diri sendiri. Kurang apa aku? Kenapa aku selalu begini? Kenapa aku yang berharap lebih? Padahal ini bukan soal kurang atau lebih. Ini soal arah. Perasaan kamu mengarah ke dia. Perasaan dia mengarah ke tempat lain. Atau mungkin ke dirinya sendiri. Atau mungkin ke siapapun selain kamu. Dan itu tidak selalu berarti dia jahat. Tidak selalu berarti dia sengaja. Kadang orang memang tahu, tapi memilih tidak memilih. Dia tahu kamu peduli. Dia tahu kamu berharap. Dia tahu kamu menunggu. Tapi dia juga tahu dia tidak ingin melangkah lebih jauh. Jadi dia bertahan di tengah. Tidak pergi sepenuhnya, tapi juga tidak mendekat dengan utuh. Dan posisi tengah itu yang paling melelahkan buat kamu. Karena kamu hidup di kemungkinan, bukan di kepastian. Kamu bangun setiap hari dengan harapan kecil yang kamu rawat sendiri. Kamu membaca ulang chat lama. Kamu mengingat momen kecil. Kamu menafsirkan perhatian seadanya seolah itu tanda. Padahal bisa jadi itu cuma keramahan atau kebiasaan atau rasa gak enakan.
Dan di situ kamu mulai capek. Capek berharap, capek menunggu, capek merasa sendirian di hubungan yang bahkan belum jelas namanya. Tapi kamu tetap bertahan, bukan karena bahagia, tapi karena sudah terlanjur. Terlalu banyak waktu yang kamu berikan, terlalu banyak rasa yang kamu tanam, terlalu banyak harapan yang sudah kamu bangun diam-diam. Pergi terasa seperti mengakui bahwa semua itu sia-sia. Padahal sebenarnya tidak. Tidak ada rasa yang sia-sia. Yang ada cuma rasa yang salah tempat. Dan menyadari itu butuh keberanian. Keberanian untuk berhenti mencari pembenaran. Keberanian untuk bilang ke diri sendiri, dia bukan gak peka, dia memang gak suka. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Karena begitu kamu mengakuinya, kamu harus berhenti berharap pada orang yang sama. Kamu harus melepaskan versi masa depan yang sudah terlanjur kamu bayangkan. Dan melepaskan itu tidak selalu langsung terasa lega. Kadang justru terasa kosong. Karena selama ini, harapan itu yang mengisi hari-harimu. Tanpa sadar, kamu menjadikan dia sebagai pusat perhatian, pusat cerita, pusat tunggu. Dan sekarang kamu harus belajar menggeser pusat itu kembali ke dirimu sendiri. Itu tidak mudah, dan itu tidak instan. Ada hari-hari di mana kamu kembali ragu. Ada malam-malam di mana kamu bertanya, apa aku terlalu cepat menyerah? Tapi setiap kali kamu ingin kembali, ingat satu hal. Kalau dia mau, kamu tidak akan merasa setidak pasti ini. Orang yang benar-benar suka tidak membuatmu terus bertanya tentang posisimu. Dia tidak membuatmu merasa berlebihan hanya karena kamu ingin kejelasan. Dia tidak membuatmu merasa sendirian di tengah kedekatan. Menerima bahwa dia gak suka bukan berarti kamu tidak layak. Bukan berarti kamu kurang menarik. Bukan berarti ada yang salah denganmu. Itu cuma berarti kalian tidak berada di frekuensi yang sama. Dan memaksakan diri di frekuensi yang berbeda hanya akan membuatmu lelah sendirian. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa kehilangan, tapi kamu tidak perlu terus menyalahkan diri sendiri, karena mencintai dengan tulus bukan kesalahan. Kesalahannya adalah bertahan terlalu lama di tempat yang tidak pernah berniat menumbuhkanmu. Pelan-pelan, kamu akan belajar menarik kembali energimu. Tidak lagi menunggu pesan. Tidak lagi berharap tanda. Tidak lagi menafsirkan hal kecil sebagai sesuatu yang besar. Dan di titik itu, kamu mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi kamu sudah mulai jujur. Jujur bahwa kamu layak diperjuangkan dengan jelas. Jujur bahwa kamu tidak ingin setengah-setengah lagi. Bukan kurang peka, dia memang gak suka. Dan mengakui itu bukan bentuk kekalahan. Itu bentuk kedewasaan. Karena pada akhirnya, yang paling perlu kamu jaga bukan perasaan dia, tapi dirimu sendiri.